Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga kita. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 5 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus akan menderita aniaya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan melepaskan aku dari semua itu. Memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebaliknya, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Markus. Bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jika Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Berhikmat. Dalam menghadapi konflik dan percekcokan, tak jarang orang dipengaruhi emosi dan kemarahan. Mungkin karena keinginan untuk unjuk gigi atau gengsi jika dianggap kalah. Ini menunjukkan bahwa banyak orang masih belum memiliki kebijaksanaan. Perilakunya tidak bersumber dari hikmat Allah. Orang tersebut cenderung mendahulukan ambisi dan egonya sehingga kesulitan di dalam menghadapi konflik. Mereka lupa bahwa sebagai orang beriman, sebaiknya kita mendasarkan kata-kata dan tindakan pada hikmat Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan nada-nada konflik antara Yesus dan para ahli Taurat. Konflik itu bukanlah perkara ringan. Konflik ini seputar hukum dan wibawa penguasa pada saat itu. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Namun dalam kondisi itu,
Yesus tidak mencari dukungan atau memberikan respon yang emosional. Begitu banyak fitnah dan jebakan datang, tetapi Yesus tetap tenang dan menjawab dengan penuh hikmat. Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang jati dirinya, Yesus mengutip dalam kitab Mazmur pasal 110 ayatnya yang pertama, yang menegaskan perkataan Daud. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Kata-kata ini meneguhkan jemaat bagaimana Yesus sebagai anak Daud serentak menjadi Allah baginya. Perkataan ini membungkam mereka yang meragukan dirinya. Dengan menguasai kitab suci, Yesus mampu membungkam orang-orang yang membencinya. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan mengajak kita melalui bacaan untuk belajar menghadapi konflik dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat. Untuk memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, maka sebagai orang beriman, pertama-tama kita membiasakan diri untuk membaca, memahami, dan menguasai isi kitab suci. Dengan mengenal kitab suci, kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bertindak seperti Yesus. Hal ini kita baca pada bacaan kita yang pertama. Ini akan membuat kita menghadapi konflik dengan tenang dan bijaksana. Kita tidak menonjolkan ego kita, namun menonjolkan kualitas iman akan Kristus. Kita tidak menonjolkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang diutamakan adalah mencari solusi dan perdamaian, pemulihan dan kesatuan. Dan solusi tersebut dapat kita temukan dari kitab suci. Semoga demikian. Amin.